Kepala saya sering sakit kalau sudah malam. Oke, apa pertanyaannya? Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci? Kalau sudah pakai insulin, dokter apakah masih bisa sembuh penyakit gula? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Inang Ruliana Sitohang. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Salam semuanya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku, thank you Kak Fitri, tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau ingin bagiku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku.
sungguh indah. Sungguh indah. Puji Tuhan, Inang Mama Rika. Sakit tulang punggung karena pernah operasi sesar atau karena apa ya dok? Usia saya 43. Itu karena stres ya. Selamat siang Ibu Liana. Beban stres kan pasti selalu ada, Siska. Boleh coba naik live biar saya ajarin gimana caranya biar nggak stres. Kak Siska Rico.
Justipoy, mata gelap saat bangun dari tidur. Apa kurang darah? Coba naik live dulu. Oke, Ibu Hersil ya, kita terima dulu. Selamat siang Ibu Hersil. Selamat siang. Puji Tuhan. Apa yang bisa dibantu Ibu? Ibu Hersil. Apa yang bisa dibantu Ibu? Ibu Hersil? Ibu bicara aja langsung Bu. Bicara langsung Bu. Oh gitu ya. Karena udah saya dengar suara Ibu. Mohon doa. Mohon doanya aja Pak biar sehat-sehat. Kenapa Ibu? Sakit Anak apa saya. rupanya? Ya nggak ada sakit sih. Sehat-sehat aja. Sehat-sehat aja. Yang Ibu mau Iya. supaya tetap sehat. Iya, semuanya tetap sehat, rezeki lancar, Rezeki lancar, sehat. Apalagi? menjalani kehidupan, menjalani kehidupan tetap dalam sukacita. Amin. Lalu Ibu tahu bagaimana caranya supaya tetap sehat, supaya tetap sukacita, supaya tetap rezeki lancar. Itulah mohon doanya Pak. Jadi kalau didoakan kita tetap sehat. Kalau didoakan rezekinya jadi lancar gitu. Ya tetap berusaha dong. Ya makanya itulah. Usahanya itulah yang Ibu harus tahu. Jangan cuma didoakan, nggak bisa hanya didoakan. Ya biar Tuhan berikan jalan lah apa yang usahanya. Makanya aku tanya, Ibu tahu nggak caranya bagaimana supaya tetap ada rezeki? Itu dulu pertama. Nah itu dia makanya saya bertanya. Matius 6 ayat 33. Coba Ibu baca. Tat ya. Aduh. Oh, Matius 6 ayat 33 ya. Yes. Saya buka Alkitab dulu ya. Iya dong. Matius 6 ayat 33. Ayat 3 ayat. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Mau? Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yes. Mau? Kita akan mencari kerajaan Allah ya kita ke gereja. Oh, berarti berpikir Pergi mencari sembahyang. kerajaan Allah itu harus tahu apa yang dimaksud dengan mencari kerajaan Allah. Itu Berarti kita pergi ke gereja sembahyang dan berserah kepada Tuhan. supaya apa? Supaya gimana? Supaya Diberkati? hidup kita ya. Supaya diberkati gitu. Iya supaya diberkati lah maunya kita gitu sih. Pertanyaannya apakah Inang belum diberkati? Sudah, karena saya diberi napas kehidupan. Itu dia. Jadi kalau kita pergi ke gereja bukan supaya diberkati.
Tapi karena kita sudah diberkati, Ya untuk menguatkan iman kita lah kita pergi ke gereja. maka kita bersyukur sama Tuhan. Iya, tetap aja bersyukur, Pak. Iya, ya. Jadi Cuma jangan terkadang namanya kita selaku hidup uh-uh, di dunia ini kadang melihat si anu kok bisa begini ya. Saya kurang apa ya? Dosa saya ini banyak sekali ya Tuhan gitu. karena kita merasa hidup kita harus seperti orang lain. Iya, Padahal sebenarnya yang menentukan hidup kita siapa? Tuhan. Pertanyaannya, maukah kita menyerahkan Tuhan yang menentukan hidup kita atau enggak? Ya maulah. Berarti jangan tengok hidup orang lain. Ya itu namanya masih di dunia ya. Ya maukah kita hidup di dunia tapi hidup sebagai warga kerajaan Allah? Iyalah maulah mau ya. Janganlah lihat orang lain lagi. Iyalah kita jalani aja hidup kita ya sesuai dengan perintahnya ya. Itu dia. Jadi apa yang dikasih Cuma itu Tuhan Pak terima. kadang kita galau, kadang galau. Ya kita galau karena kita lihat orang lain. Iya benar. Iya kalau bisa seperti ini, ibaratnya dia kok Hmm. bisa bermobil, bisa naik pesawat, bisa Ah, bisa berberlian. ah, ya kan? Lalu Eh, yang kita inginkan segala sesuatu yang berasal dari dunia. Ya itu Pak lah. Padahal Tuhan bilang, jangan kamu mengingini dunia ini. Tuhan bilang, maka pilihannya ada sama kita. Iya benar. Ya. Kalau kita pilih untuk menginginkan Tuhan, mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, gak usah kita takut, Tuhan pasti sediakan segala yang kita butuhkan. Iya benar. Cuma itu tadi Pak, terkadang kita galau. Ya galau yang membuat bukan Tuhan. Iya kita sendiri sih, kita terlalu banyak permintaan. Yes. Makanya jangan banyak kali keinginan. Kalau banyak keinginan harus berserah sama. Sama Tuhan ya. Jadi sama siapa lagi kalau nggak sama Tuhan? Itu pertanyaannya. Iya sama Tuhan, biar Tuhan berikan yang terbaik gitu ya. Iyalah, menurut kehendaknya, bukan menurut kehendak Enggak kita, iya. Ya oke lah. Mantap. Yuk berdoa kita ya. Iya. Oh ya Oke, berdoa ya Pak, doakan anak saya ya Pak ya. siap. Anaknya Hansen, Iren, Ada yang salah bapaknya dengan nggak ada mereka? lagi. Oh, bapaknya nggak ada lagi. Jadi kayak mana kalau bapaknya nggak ada lagi? Apa benar itu bapaknya nggak ada lagi? Enggak meninggal sudah setahun. Oh, umur Mm, berapa? Meninggal umur 58 tahun. 58 ya. Yalah. Jadi Tuhan Mm, yang tahu yang terbaik ya. Iya. Dan sekarang yang menjadi Biar bapak anakku dalam kita adalah pekerjaannya sehat-sehat. Bapak di sorga. Mm-mm. Jadi Makanya saya bilang kadang saya jangan pernah galau. merasa sebagai anak yatim. Biarlah di mata dunia kita anak yatim. Biarlah di mata dunia Inang adalah janda. Tapi di mata Tuhan, Inang itu bukan janda. Di mata Tuhan itu bukan anak yatim. Amin. Amin. Jadi yang kita andalkan hanya Tuhan. Sehingga kalau Tuhan yang kita andalkan, Tuhan itu tidak akan mengecewakan. Tapi kalau bergantung kita sama manusia, kita dengarkan apa kata orang, tapi enggak kita dengar apa kata Tuhan. Kita lihat persoalan, tapi enggak kita lihat kuasa Tuhan.
Kita lihat jalan buntu, tapi nggak kita lihat Tuhan yang Maha Kuasa. Benar. Itu harus ada dalam pikiran Inang. Tuhan satu-satunya pengharapan sekarang. Kalau Inang berharap Iya. sama dunia ini, berpikir bahwa ukuran daripada kesuksesan itu adalah harta dunia. Ukuran kesuksesan adalah kekuasaan. Kita pasti stres. Iya. Ya. Jadi kalau kita lihat ada orang lain yang hebat, hartanya banyak, tanamkan dalam pikirannya, semuanya itu milik Tuhan. Iya, semua milik Tuhan. Kalau saya tidak seperti mereka, karena Tuhan yang tahu apa yang terbaik buat kita. Iyalah, Pak. Amin. Amin. Jadi harus mendaftar sebagai Jansen. Iya, Apa siap. tuh Jansen? Udah tahu? Apa itu? Inang pun siap, nggak tahu pun dia. Janda senang. Oh, gitu ya. Jangan lagi holso. Karena kalau kita holso, itu tandanya kita tidak bersyukur sama Tuhan. Iya, kadang datang juga holso. Ingatlah. Ingat, kalau datang holso, aku tidak mau mengecewakan Tuhan. Iya, iya, iya. Harus bahagia. Banyak janda-janda di sini yang nonton ini. Jadi nggak sendiri. Inang Ersil. Iya, ya. Iya, saling menguatkan. Ya. Kenapa kita bisa saling menguatkan? Karena kita percaya Tuhan Yesus yang menolong kita. Iya, siap. Tuhan Yesus pasti menolong setiap waktu. Gitu, ya. Oke. Oke. Yuk, mari kita Siap. berdoa. Ya, mari kita doa. Iya, Tuhan siap. Yesus, terima kasih. Kami mau mengucap syukur di dalam segala keadaan kami, Tuhan. Sekalipun secara dunia, menurut manusia, kami kecewa karena kami kehilangan orang yang kami kasihi. Tetapi kami percaya Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar, jauh lebih indah untuk kehidupan setiap kami. Dan kami tahu rencanamu, sekalipun kami harus melewati banyak lembah kelam, kami harus melewati padang gurun kehidupan, tetapi sepanjang kami bergantung dan berharap hanya kepada Tuhan saja, melakukan segala kehendak-Mu, menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberikan masa depan yang indah penuh pengharapan buat kami. Aku berdoa biarlah Inang dikuatkan dengan kuasa Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Dan anak-anak-Mu aku berdoa berhasil, beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Karena yang kami andalkan Amin. hanya Tuhan. Kami tidak akan mengandalkan dunia ini lagi. Kami hanya tahu bahwa dunia ketika kami inginkan hanya akan menjauhkan kami daripada Tuhan. Tetapi orang-orang yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan akan menambahkan segala sesuatu yang kami butuhkan seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu di kayu salib. Engkau sudah menebus kami dari segala dosa kami, sehingga kami memiliki pengharapan bahwa orang-orang yang kami kasihi, kami akan kembali berjumpa kembali di sorga nanti yang kekal, yang baka, karena Tuhan Yesus sudah menebus dosa kami. Buat yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa yang baik, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke Inang. Tuhan Oke. memberkati ya. Yang berkati. Terima kasih, Bapak. Iya Inang. Tuhan memberkati. Oke, sampai ketemu lagi. Puji Tuhan.
Desember 2025. PPE 830. Amin, Kak Lea, semangat terus, menyala buat Tuhan. Gabe, menjaga biar rahim tidak lemah dan sel telur bagus daripada apa ada vitamin. Kak Gabe, ya kalau vitaminnya minta dari dokter kandungan ya. Tapi kalau saya percaya untuk bisa menjaga rahim itu tetap kuat dan sel telurnya kuat, hati yang gembira, Kak. Jangan stres. Jangan kecewa, jangan sakit hati. Siap, Inang Mama Rika. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus ya. Orang-orang yang bergantung dan berharap sama Tuhan tidak akan pernah dikecewakannya. Jadi kalau Kak Gabe mau saya bantu, boleh konsultasi pribadi atau boleh juga konsultasi langsung di live ini. Saya bantu dengan terapi konselingnya, boleh. Kakak boleh buka private kakak ceritakan sama saya di sini gratis. Tapi kalau kakak rasa harus konsultasi dengan saya pribadi, ini nomor WhatsApp saya. Kalau kakak malu, ya. Supaya jangan kecewa, jangan berharap pada manusia. Yes, betul sekali. Berharap pada manusia itu pasti kita akan kecewa, pasti banget itu. Suatu kepastian yang hakiki. Selamat siang Lai awak, ikan salmon import. Mantap kali ya. Sampai mana kerjaku ini? Geneva. Aku percaya. Yang belum follow YouTubeku silahkan di follow. YouTube Dr. Joseph yang ini sekarang Adula Ministry ya, untuk memberikan penghiburan buat kita ya. Aku percaya. Thank you Kak Mary Saragi sudah memberikan semangat yang luar biasa, karena Tuhan kita baik. Siapa yang mau mendengarkan khotbahku bisa sembuh. Dengarkan khotbahku, lakukan. Dengarkan khotbahku, lakukan. Pasti sembuh ya. Amin Kak Lea. Gimana cara tidak stres menanggapi opini orang lain, Dok? Pilihan sih ya. Pilihan sama seperti Kakak Siska sekarang. Oke. Yuk naik live Kak Lia, Kak Siska, biar aku tahu konteksnya gimana itu. Oke, selamat siang Kak Siska ya. Ya, selamat siang dok. Shalom dok. Shalom, puji Tuhan. Opini ya.
opini orang lain ya. Iya dok, saya tadi yang ada keluhan sering sakit punggung gitu, sakit pinggang. Tadi Ya, kan kata dokter karena faktor stres gitu. Gimana itu dok hubungannya tuh? berarti kakak stres karena Berarti kakak mendengarkan stres karena mendengarkan. opini orang lain. Ya tadi karena dokter bilang karena faktor stres, jadi saya jadi menggali gitu, kira-kira apa sih gitu. Tadinya saya pikir apa pola makan saya, apa pola tidur gitu kan. Jadi Iya, saya iya. bagus gitu mengaturnya dok selama ini gitu. Jadi tadi Oke, ya. jadi terpikir stres itu gitu. Oke. Jadi tubuh manusia ini ya, itu dikendalikan dari dalam otak. Yang mengendalikan tubuh kita itu ada dua sistem saraf. Satu saraf sadar. Saraf sadar yang kita bisa melihat, merasakan, mendengar, lalu kita simpan dalam memori. Lalu yang kedua, ada saraf tidak sadar. Nah, saraf tidak sadar ini mengendalikan jantung, paru-paru, lambung. Yang kalau dia terganggu saraf tidak sadarnya, maka sampai oksigen yang mengalir di dalam tubuh kita itu bisa berkurang. Nah, ketika oksigen itu berkurang, maka gejala-gejala rasa sakit muncul. Sampai situ bisa gampang dimengerti. Iya, iya dok. Berarti kalau kita mengingat sesuatu yang negatif, baru saraf tidak sadarnya akan terganggu. Ya, Maka pilihan adalah apakah kita mau menerima saja opini orang, atau kita berpikir apakah hidup kita ditentukan oleh opini manusia atau karena Tuhan yang mau kita hidup. ya karena Tuhan sebenarnya dok. Maka kita harus buat pilihan setiap hari. Mau Tapi ikut kan kita Tuhan, tidak selalu tidak bisa terlepas gitu loh dok. Kan tapi ada interaksi. pilihan. Iya, Kakak iya. merasa punya pilihan? Kadang merasa terjebak jadinya gitu. Jadi kayak Kakak serba dalam salah keadaan kadang. terjebak tetap ada pilihan atau enggak? Ada sih. Udah, pilihlah. Tapi kalau kakak bilang mau supaya otaknya lebih kuat, artinya biar cepat milihnya Tuhan, ya kan? Iya. Rajin-rajinlah dengar khotbahku di sini. Adulah ministry. Supaya cara kerja otaknya itu langsung bisa cepat memproses. Ini dari Tuhan atau bukan? Hmm. Ya itu kadang yang susah dok. Membatasi itu kan dari pikiran ini gitu. Iya, nanti kakak akan paham. Salah satunya yang membuat kakak harus berubah adalah kurangi screen time handphonenya. Kalau selama ini kita banyak screen time. Hmm. Yang kedua, kurangi sosialita. Kurangi berteman. Kalau berteman itu ternyata toksik. Karena opini yang kakak dapatkan itu pasti opini dari teman. Berarti Iya. yang salah adalah teman kakak sudah toksik. Berarti kakak dari awal sudah membuat pilihan yang salah, yaitu membiarkan diri kakak berteman pada orang toksik. Hmm. Karena kita nggak bisa berharap dunia ini dipenuhi oleh orang-orang yang waras. Nggak bisa. Dunia ini pasti akan dipenuhi dengan orang toksik. Kecuali dia ketemu Tuhan. Maka manusia sebelum dia benar-benar ketemu dengan Tuhan, artinya Tuhan masuk ke dalam otaknya, dia akan tetap toksik. Hmm.
Bisa kakak ngerti? Iya dok. Pertanyaannya Tapi kakak kan mau kadang yang mana? gimana ya? Ya itu kadang gimana ya dok? Pilih Kadang dulu, orang pilih dulu, itu ingin pilih kita, dulu. Kakak mau yang gimana mana? dok? Kakak mau yang mana? Mau dengarkan kata Tuhan atau mau mendengarkan kata orang? Ya pasti dengar kata Tuhan lah dok. Kakak tahu bagaimana caranya mendengar kata Tuhan? Sesuatu yang benar sesuai dengan firman-Nya, Berarti baca sesuatu Alkitab yang tiap baik. hari. Supaya ketika ada orang memunculkan opini terhadap kakak, di dalam otak kakak sudah lebih kuat opini Tuhan tentang kakak. Jadi yang membuat mental kita lemah karena kita tidak punya opini tentang Tuhan. Opini dari Tuhan terhadap kita nggak punya. Iya, Mungkin kita berpikir, ya kita kan perlu teman, ya kan? iya dok. Maka kalau orang merasa dia perlu teman, nih ya, kita pasti akan stres kalau kita merasa butuh manusia menjadi teman. Kita harus merasa Jadi kita nggak butuh manusia. Kita hanya butuh Tuhan. Dan Tuhan pun tahu siapa orang-orang yang akan bisa membuat kita menjadi senang. iya dok. Udah, mau butuh Tuhan aja. Iyalah dok. Jadi jangan butuh yang lain dari dunia ini. Kalau kakak butuh kaya, kakak pasti stres. Kalau nggak dapat kekayaan ya, tapi dapat kekayaan dengan cara yang salah, pasti juga akan mengalami hal yang buruk ya. Kakak nggak butuh orang-orang yang peduli sama kakak, nggak butuh. Karena kakak tahu bahwa yang terlebih dahulu mempedulikan kita itu Tuhan. Jadi mau orang peduli, mau orang nggak peduli sama kita, itu nggak ada persoalan sama kita. Itu urusan dia Jadi aja. harus berdamai dengan diri sendiri gitu ya dok ya. Yes. Damailah Ya dengan diri kadang kita. kadang merasa dihakimi gitu loh dok. Mereka yang lebih tahu gitu Iya, akan apa yang sudah kita jalani gitu, dan benar. masa lalu itu kan kadang nggak bisa diulang dok. Yes. Dan mereka kadang koreksi gitu kan. Jadi itu yang jadi beban sebenarnya karena dia tidak ada di posisi kita saat itu gitu, dan kondisinya itu sudah tidak bisa dirubah lagi gitu. Yes. Artinya masa lalu ya sudah, udah terjadi kan? Dan kita pun sadar. Iya. Seharusnya mungkin kita tidak melakukan kesalahan-kesalahan itu di masa lalu, tapi kita dulu kan nggak sadar. Ya Betul. sebenarnya sih sadar sih dok, maksudnya itu salah, tapi kadang saya merasa berada tidak ada pilihan, kadang merasa tidak ada pilihan gitu selain menjalani apa yang ada, pilihan yang ada, No, no, no. sekalipun itu salah. No. Itu bukan pilihan. Pilihan itu tetap ada. Ya. Ya misal saya langsung aja lah dok, kayak misalkan pengalaman hidup saya kan orang tua tunggal dok. Ya. Jadi kadang orang menyalahkan saya, mengapa kamu berpisah gitu. Tapi kan mereka tidak tahu kondisinya Betul. seperti apa. Betul. Itu yang membuat saya harus mengambil sikap. Dan saya sudah berpikir berkali-kali sebelum mengambil keputusan itu. Itu konsekuensinya sudah saya pikirkan. Saya juga punya anak, kedepannya nanti bagaimana gitu. Benar. Tapi kadang orang Gak ngerti. merasa saya dijudge gitu loh dok. Yes. Kamu salah. Yes. Sedangkan saat itu saya tidak punya pilihan karena bertahan pun dia tidak mempertahankan kami gitu. Oke. Jadi aku kasih tahu dulu yang pertama biar kakak divalidasi. Apa yang kakak buat itu nggak salah. Berpisah. Berpisah tidak pernah salah.
Yang salah itu kalau kakak menikah lagi. Nah, itulah yang kadang didoktrin dengan sama orang-orang gitu. Cerai itu dosa, dia bilang. Jadi itu seperti sebuah penghakiman buat saya gitu. Apakah segitu tidak layaknya? Ya, tanyalah Gitu. sama, Apakah makanya gini tanya, bercerai, apakah tanya, saya masuk neraka? ya Gitu. makanya tanya sama mereka. Tolong berikan kepada saya penjelasan di mana dikatakan bercerai itu dosa. Oke, yang dosa itu kalau menikah lagi, itu namanya zina. Iya. Karena kita bukan berdasarkan opini manusia toh. Nah, itu kadang mereka menggiring kita ke opini dia itu. Kadang saya menjelaskan pun percuma gitu, Dok. Jangan kakak jelaskan. Ngapain kakak jelaskan? Ya Kalau untuk kalau kakak berusaha, pembenaran. ya ngapain kak? Kakak udah capek ya. Kakak udah capek hidup berjuang ya. Lalu kakak juga harus berjuang membenarkan diri kakak di hadapan orang-orang yang gak peduli sama kakak. Tanya mereka, andaikan aku tetap menikah, kau mau ngasih bantuan apa sama aku? Karena udah aku gak menikah aja sekarang, kau gak ngerti dengan apa yang kubutuhkan. Itu aja bilang. Iya. Ya itu sulitnya, Dok. Jadi Kak, stres sendiri jadi no, no, kadang-kadang. no. Kakak sulit karena pilihannya. Kakak memilih untuk bergantung sama orang lain. Kakak masih ketergantungan sama orang lain loh. Ya, kakak masih ketergantungan. Nih contohnya Kak Berliana, yang telah disatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan manusia. Benar, tidak boleh dipisahkan. Tetapi artinya ini bukan kita mau berpisah. Siapa yang bilang berpisah? Yang bisa memisahkan itu hanya kematian. Kita hanya menjauh dari pasangan kita. Kita bukan bercerai. Kita cuma menjauh dari pasangan kita. Pengadilan pun nggak bisa menceraikan karena pengadilan itu manusia. Makanya Tuhan bilang di mata Tuhan tetap suami dan istri. Kita tidak boleh menikah lagi. Yang salah itu kalau kita berpisah menjauhkan diri kita. Loh kalau kita tahu suami kita sakit jiwa, ya, lalu kita bertahan dekat orang sakit jiwa, ya kita yang bodoh. Tapi Tuhan nggak mau kita menikah lagi, itu aja. Jangan menikah lagi karena ketika kita menikah lagi kita hidup dalam perzinahan. Ya. Iya. Jadi Kak Siska harus siap memang. Pasti akan ada orang-orang yang sebenarnya dia nggak paham kali firman Tuhan, tapi kayak paham gitu. Kayak udah ahli kali dia dalam Alkitab itu. Ya. Jadi aku cuma mau bilang saya paham yang kakak alami. Karena dari segi medis, ya dari segi medis otak daripada suami kakak itu sebenarnya sudah terlalu banyak menyimpan kenangan memori yang menyakitkan sejak dia masa anak-anak dan itu bukan salah kakak. Oke. Jadi apa yang kakak lakukan sekarang selama kakak tidak menikah lagi udah benar itu. Kakak akan berpikir bagaimana menjadi seorang ibu yang akan membesarkan anak kakak dengan mengandalkan Tuhan. Iya. Jadi kalau orang bilang apapun, ya kakak cukup bilang aja, kamu mau apa? Mau bantuin saya? Mau menghakimi saya? Mau apa? Tanya aja sama dia. Apa mau kamu? Kalau bisa saya bantu kamu, saya bantu. Tapi kalau saya nggak bisa bantu, saya minta maaf. Yang penting kakak sudah yakin sekarang. Hidup kakak itu dijamin oleh Tuhan Yesus. Iya. Karena kakak berpikir mengikuti kehendak Tuhan. Mungkin kalau keadaan sekarang masih bisa berubah, artinya apa? Itu suami kakak masih hidup nggak? Masih. Udah menikah lagi atau belum? Belum kayaknya. Kalau belum kayaknya kakak masih punya pilihan sekarang. Karena kita udah ngobrol nih. Jadi Tuhan itu memberikan janji. Ya. Janji supaya suami-suami yang jahat itu bisa berubah. Dan itu janji Tuhan.
Nah, bagaimana caranya supaya suami yang jahat bisa berubah? Maka kita harus bergantung kepada janji Tuhan. Benar? Iya. Nah, apa janji Tuhan? Janji Tuhan ada dalam 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 2. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Jadi yang belum kakak lakukan dulu adalah kakak nggak tahu opsi ini. Kakak nggak tahu opsi ini karena mungkin nggak ada orang yang kasih tahu. Kalaupun orang kasih tahu, mereka cuma bilang udah tunduk aja lah, tunduk aja lah. Tapi kakak nggak mengerti kenapa kita harus tunduk. Jadi kalau kita mau berhasil, kalau kita mau diberkati, kita tahu yang bisa memberkati kita hanya Tuhan. Dan Tuhan hanya memberkati orang percaya yang mau hidup melakukan kehendak Tuhan. Jadi kehendak Tuhan Iya. bagi istri-istri adalah tunduk aja. Ya. Kakak udah pernah baca ayatnya belum? Biar aku bacakan. Yang mana, Dok? Yang 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 2. Belum ya? Satu Petrus 3 ayat 1 sampai 2. Amin Kak Lea. Iya, aku WL di GBI Rumah Persembahan kemarin Kak, Ras Aksesoris Wanita. Puji Tuhan. Kak Siska masih bergabung dengan kita. Oke, Kak Siska udah baca? Puji Tuhan, Kak Ras Aksesoris. Masih di situ Kak Siska? Iya, masih, Dok. Oke, udah pernah baca belum? Saya lagi nggak pegang Alkitab ini, Dok. Lagi nggak bisa buka juga ini. Aku bacain ya, Iya, aku bacain. boleh, Dok. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Paham? Iya, Dok. Jadi kakak nggak tahu ini dulu. Karena kalau kakak tahu ini ada janji Tuhan, saya yakin dan percaya kakak akan pilih untuk mengikuti kehendak Tuhan. Ya mungkin karena dulu situasinya udah ruwet gitu, Dok. Jadi kayak merasa berada di antara pilihan yang salah itu gitu. Jadi ya Iya. udahlah, Nah, diterima dan dijalani gitu aja dulu tuh pemikirannya. yes. Maka sekarang kalau Tuhan melihat kakak, kakak itu tetap dilihat Tuhan sudah menikah. Di mata Tuhan, suami kakak adalah yang sekarang sudah menyakiti perasaan kakak. Itu suami kakak di mata Tuhan. Tinggal kepada diri kakak sekarang mau ikut kehendak Tuhan atau tetap mau mengikuti opini orang atau pemikiran daripada diri sendiri. Ikut Tuhan, Dok. Amin. Ya.
Jadi aku pun mendoakan kakak supaya Roh Kudus pasti akan bekerja, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin dok. Jadi pada waktu hati kita itu kemudian mau merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, Tuhan yang bekerja. Iya dok. Oke, ada lagi mau kakak tanya? Nggak ada dok, sudah cukup. Oke, aku doakan kakak dulu ya. Iya. Tuhan Yesus, Oke terima dok. kasih untuk pengorbananmu di kayu salib, itulah yang menghidupkan kami. Darahmu yang kudus itu menyucikan kami dari segala dosa kami, sehingga kami beroleh kehidupan, bahkan kami beroleh hidup yang kekal selama-lamanya di sorga nanti. Aku percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus saat ini menjamah segenap pikiran dan perasaan kakak. Segala kebingungan, segala kebimbangan, di dalam nama Tuhan Yesus, engkau memperoleh kepastian karena Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang punya kuasa tak terbatas. Roh Kudus akan memulihkan rumah tanggamu. Karena aku percaya dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia manapun, yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini, tetapi kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang mustahil bagi manusia, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Rumah tanggamu dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan anak-anakmu akan berhasil, punya masa depan yang indah karena nama Yesus yang sudah menjamin masa depan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, haleluya, amin. Amin. Siap, Nah, Tuhan makasih ya memberkati dok. ya Kak Siska. Shalom. Shalom. Kadang merasa berdosa saya dok sama ibadah, tapi orang itu palingkan muka di saat kita mau salam. Ya salam aja, kalau dia palingkan muka ya biar aja, karena kita cuma mau salam. Kalau dia nggak mau terima salam kita, ya dia yang rugi, dia yang berdosa, ya kan? Kita hanya melakukan kehendak Tuhan. Jadi Tuhan mau kita tetap memberi salam terlebih dahulu, Tuhan mau kita tetap memberi hormat terlebih dahulu. Apakah orang yang mau kita salam itu mau menerima atau tidak, itu urusan dia sama Tuhan. Yang penting urusan kita sama Tuhan sudah kita selesaikan. Amin. Dan kalau kita menyelesaikan urusan kita sama Tuhan, kita diberkati. Nah udah, gampang kan? Horas Opung Angel dari Manokwari, puji Tuhan. Nursani, kalau anak remaja belum bisa, seperti apa kata dokter tadi untuk memilih apa kata Tuhan sehingga dia bisa stres, maka anak remaja memerlukan tuntunan dari mana? Dari orang tuanya. Saya udah buat VT-nya tadi, Mazmur 112 ayat 1 sampai 2. Orang yang takut akan Tuhan, yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, anak cucunya akan perkasa, diberkati Tuhan. Jadi papa dan mama harus hidup senantiasa di dalam takut akan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan supaya anak-anaknya melihat bahwa orang tuanya itu mengandalkan Tuhan. Dan orang tua yang mengandalkan Tuhan, Tuhan berjanji Tuhan tidak akan pernah kecewakan kita. Amin. Lawyer Girsang, Tuhan berkati Pak. Orangnya semakin dongak kepalanya dan semakin sepelekan kita dok. Dia nggak sadar bahwa dia sedang menyepelekan Tuhan. Jadi itu urusan dia sama Tuhan aja, Inang Toman.
Urusan kita sama Tuhan selesaikan ya. Jangan kita berharap orang lain selesaikan urusan sama Tuhan, tapi kita nggak selesaikan urusan kita sama Tuhan ya. Apakah ada pengampunan untuk orang berzina? Ya adalah. Masa nggak diampuni orang berzina? Kalau dia mengaku dosa dan bertobat, dia diampuni. GBI Sutoyo Kebing Tinggi. Wah, puji Tuhan Pak Lawyer Girsang. Semoga kita jumpa di GBI Tebing Tinggi ya suatu hari. Aku nunggu dipanggil aja. Amin. Selamat bertugas Pak. Jadi berkat dimanapun Bapak bertugas. Jadi berkat artinya kita memberitahukan bahwa solusi yang paling utama, paling murah ya, itu adalah ikut kehendak Tuhan. Yes, Inang Toman, Tuhan berkati. Thank you Kak Fitri, dikasih minum kopi awak. Amin, amin Pak Lawyer. Kak Nelly Damares Hutap, selamat siang, shalom, Debs, bless, selamat siang. Amin, amin. Mikey, Bang Mikey, Tuhan berkati, haleluya. Yang belum follow YouTubeku silakan di follow, siapa tahu aku nggak live. Silakan melihat-lihat, mendengarkan YouTubeku supaya bisa sembuh ya. Tapi kenapa kadang-kadang ortunya tekun dalam Tuhan tapi anaknya tidak mengikutinya, Dok? Karena anak-anak itu semua punya pilihan yang urusan nih. Ada HP, handphone. Jadi anak-anak yang melekat kali sama handphonenya itu dia nggak sempat melihat kehidupan orang tuanya ya, sehingga yang dia ikuti adalah apa yang ada di HP-nya. Nggak mengajar hari ini Dok, nanti jam 3 Kak Fitri. Inang Rosta Manurung. Selamat siang Inang Rosta. Inang Rosta Manurung, selamat siang. Inang Rosta Manurung, selamat siang.
Inang Rosta. Oh, terpencet. Oke. Aku turunkan ya. AL Salon Medan. Selamat siang. Oi. Baca komenku di atas, Dok. Nursani. Khotbah di Kabanjai baru satu yang tayang ya, Anita ya. Baru satu. Ortu selalu mengajari anaknya. Anaknya tidak mau. Oke. Inang Nursani naik live aja, Inang Nursani. Kita langsung ngobrol. Oke, selamat siang Inang. Horas. Inang Nursani Gultom. Gimana tadi pertanyaannya? Jadi kenapa orang tuanya sudah aktif di gereja gitu? Ya aktif di gereja, ya di rumah juga baca firman, ikut Semualah ya. doa di rumah, terus ngajarkan anaknya juga berdoa, baca firman juga gitu tiap hari gitu. Ini siapa sekarang? Orang lain atau Inang? Saya Inang sudah Ya. menunjukkan setiap hari supaya percaya Tuhan gitu ya. ya, Lalu anak Inang kan bersosialisasi kan. iya, Dia ketemu sama orang lain. Maka teman-temannya itu bisa memberikan pengaruh sama anak kita, Nang. iya, Artinya kalau dia dapatkan teman-temannya itu lebih baik daripada orang tuanya, maka hatinya pasti akan terarah kepada teman-temannya. Paham, mengerti maksudku? iya, Jadi yang mereka perlukan sebenarnya adalah kasih sayang. Mereka nggak memerlukan yang namanya penghakiman. Jadi kadangkala kita sebagai orang tua yang kita lakukan sama anak kita adalah menghakimi. Ngerti maksudku? iya, Jadi kalau kita rajin melayani Tuhan, tapi sama anak kita hakimi, maka anak kita tidak akan memperoleh kasih sayang dari kita. kan nggak selamanya kita menghakimi. Ya, Nggak kan selamanya. namanya kan Be- kalau mendidik anak itu kan katanya berilah tongkat, pukullah anakmu. Jadi kan emangnya kita tiap hari menghakimi kan enggak? Boleh aku tahu
Kapan Inang pukul anak Inang? Jarang lah. Inang tahu dampak memukul anak? Jarang aku mukul. Pernah kan? Pernah kan? Jadi jarang. Iya pernah kan? Karena dia, iya sekali. Inang Sekali. tahu bahwa anak Inang punya otak. Itu kan punya. Inang tahu bahwa otak itu bisa mememori. Tahu? Agak kurang bagus sinyal Inang. Coba pindah tempat Inang. Iya, di bis, soalnya di bis. Ya. Jadi Saya lagi di bis. kalau pernah kita pukul anak kita harus minta maaf. Harus. Kalau kita nggak minta maaf, itu akan termemori di dalam otaknya. Kalau kita nggak minta maaf, mau kita kasih firman Tuhan manapun, nggak masuk nang. Jadi saranku sama Inang kalau memang mau minta maaf lah, karena Tuhan pun punya tongkat. Dia sebagai gembala, benar ya. Maka ketika ada domba yang hilang, pernah tahu cerita itu ya? Iya, tahu. Ketika dia jumpai dombanya, menurut Inang dombanya itu dipukulnya atau ditolongnya? Enggak. Tolongnya. Nah, sementara Inang ketika anak Inang salah, udah pernah memukul anak kan? Iya. Dan belum pernah minta maaf. Oh, sering. Sering. Kenapa saya jadi sering bilang minta maaf? kalau ada. Berarti Inang sering Barangkali memukul dia saya gitu. kalau ada yang melukai hati dia, enggak. Hah. Jarang. Karena dia orangnya sebenarnya baik. Dia jarang, kalau dari kecil itu dia itu selalu kalau kita bilangnya itu ya nurut gitu. Jadi bisa dikatakan jarang aku pukul. Cuman sesudah remaja kok dia berubah gitu loh. Oh, saya juga jadi nggak tahu. bapaknya masih ada? Enggak. Kemana? Meninggal atau TKA berpisah? dia Meninggal. Berapa tahun sudah meninggal bapaknya? Udah 13 tahun. Apakah dia melihat seorang mama yang bahagia atau enggak? Ya bahagia, ya pasti ada bahagianya lah. Jawab jujur pertanyaannya. Dia melihat seorang mamanya bahagia atau enggak? Kita kan nggak tahu kalau dia itu melihat kita bahagia apa enggak. Yang penting kita kan kerja ya, kita gimana sih kalau kita kerja? Ya bahagia apa enggak itu pertanyaan. Bahagialah. Kalau kita kerja bahagia. Yakin? Yakin. Oke, nanti Tapi Inang kalau pulang. sekarang, Nanti Inang pulang nanya sama anaknya, ya. Nak, kau lihat mama bahagia atau enggak, ya? ya, Nah, itu aja Inang tanya nanti. Karena Inang nggak tahu jawabnya pasti sekarang. kan kalau sekarang memang mungkin karena udah pensiun, mungkin dilihatnya nggak bahagia dok. Ya udah. Jadi kalau anak nggak melihat orang tuanya nggak bahagia, anak pasti menyalahkan Tuhan. Ah, tak usahlah ikut Tuhan, nggak bahagia pun mamaku. Melek lagi nih.
Anak akan memilih untuk nggak ikut Tuhan Mungkin kalau dok melihat itu mamanya nggak bahagia ya. Anak akan kecewa dengan Tuhan kalau dia lihat mamanya tidak bahagia. Paham maksud Kenang? tapi kan kan kita kan ngomong dok, saya saya kayak gini karena kondisinya seperti ini gitu kan, istilahnya kita terbuka biar dia tahu kondisi kita gitu loh. Ya, kalau kita buat dia tahu kondisi kita, maka anak akan tahu bahwa kita stres. Ya. Maka kalau dia tahu mamanya stres, dan mamanya nggak tahu bagaimana supaya nggak stres, ya udah dia nggak tahu lah kenal Tuhan. Sementara kalau dia melihat orang stres, dia ikut stres, betul nggak? Ya. Maka kalau dia jumpa sama kawannya, ternyata kawannya buat dia nggak stres, siapa yang dia ikuti? Temannya lah. Yes. Jadi ya mengasuh anak atau parenting itu tekniknya sebenarnya seperti itu. Ya. Kita punya pilihan ya. Ya. Kalau kita hanya menegur ya, tapi tidak memberikan kasih sayang, pasti kita akan menjumpai anak yang mengecewakan. Atau kita berikan kasih sayang tapi menurut kekuatan kita. Kekuatan kita pun bisa habis. Tapi kalau kita bergantung sama Tuhan, kita percaya kekuatan kita nggak akan habis-habis dari Tuhan. Maka kalau anak melihat orang tuanya senantiasa dalam sukacita karena Tuhan, pasti dia mau seperti mamanya. Tapi kalau mamanya menyimpan kekecewaan, dia nggak akan mau kayak mamanya. Paham maksudku? Jadi kalau firman Tuhan hanya kita baca, hanya berdoa kita, tapi tidak berbuah namanya. Buah ini masalah buah. Buah daripada firman yang kita baca setiap hari. Buatlah berbuah semua yang Inang baca setiap hari itu. Jadi kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu sukacita, kasih itu mengampuni. Itu semua buah. Dan buah itulah yang harus dinikmati oleh anak-anak. Nah, supaya dia bisa melekat sama Tuhan. Bisa ya? Iya. Oke. Cocok. Puji Tuhan. Ada lagi mau yang tanya? Terus apa yang saya tanyakan ke dia kira-kira? Kalau yang bisa kita tanya ya, boleh aja Inang tanya, apa kira-kira yang bisa Mama lakukan supaya membuat kau senang? Kata dia minta uang. Uang. Maka tanya sama dia, apakah kamu tahu Mama punya uang? Tahu dia kan kita terbuka. Berarti ada uangnya. Ya pas-pasan lah. Ya adalah kita bilang ya. Maka tanyalah sama dia, untuk apa dia uang? Ya banyak nanti yang buat inilah buat itu, tapi sesudah dikasih nanti dia beli paket.
Nah, jadi berarti yang dia perlu itu adalah obat sakit kepala. Benar. Jadi dia misalnya nih dok, dia suka misalnya sesuatu barang atau buku, Ya. eh, ini hebat nih, tapi eh, belum perlu banget menurut kita karena terbatas uangnya kan. Ya. Terus kita bilang itu bukunya dari dosen atau dari dirimu sendiri, dari diri sendiri karena itu perlu. Itu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris, kalau kamu mendengarnya cepat kamu langsung menangkap. Tapi kalau membaca itu kan harus kau terjemahin. Sementara kau sering beli buku tapi nggak tuntas-tuntas kau baca. Jadi seperti pajangan terus. Jadi pilihlah mana yang kau butuhkan biar kita cukup uang, ya kan? Kita harus menata keuangan juga. Nah, sementara nanti dia membeli yang tidak penting-penting. Jadi nggak bisa saya arahkan gitu loh. Jadi dia membeli apa yang dia mau, padahal itu belum penting banget. Nah, itu yang sering saya lihat. Sehingga kita bilangin, dia nggak ini. Misalnya beli botol air minum, padahal udah banyak botol air minumnya, dia beli lagi. Padahal itu kan nggak penting banget, udah ada 5 sebenarnya kan. Nah kayak gini saya bilang, ini kan udah punya kamu, kalau kau beli lagi kan percuma, nggak kau pakai, dosa loh. Aku bilang kita kayak termasuk hedon juga kalau kayak gini gitu, soalnya udah punya tapi beli lagi. Jadi ini hal-hal yang tidak penting, padahal ada yang lebih penting dari situ. Bukan saya pelit sama kamu, tapi harus menata uang dengan baik. Kan Tuhan juga menyuruh kita menata keuangan kita dengan baik gitu. Nah di situ dia nggak bisa. Jadi dia itu untuk apa, dikit-dikit beli sana beli sini, dia kayaknya itu yang nggak bisa dia kelola dirinya. Tapi di mata Inang kayaknya dia jadinya salah kali ya. Kalau bisa dikatakan kita kecewa lah kalau kita arahkan tapi nggak mau gitu kan. Gini lah Nang, Padahal kalau kan saya, iya, kalau bukan dosanya, kan nggak dosa membeli buku bahasa Inggris. betul. Tapi kalau udah habis uangnya kan minta lagi, terus dari mana kita ambil lagi? Nah itu Inang yang nggak sadar. Sebenarnya sumber uang kita dari mana? Tuhan sih. Tapi Ajarkanlah itu sama anaknya. Jangan bergantung kepada jumlah uang, tapi bergantung kepada sumber pemberi uang. Maka Inang bisa bilang, kita doakan ya nak, kalau ini kehendak Tuhan bahwa kamu harus beli buku itu, Tuhan pasti tambahkan rezeki mama bulan ini. iya. Jadi sebelum dibeli kan udah ngomong, "Mak, aku bagi dong uang beli ini," katanya. Itu Ya Inang sampai bilang lah tadi uang loh. yang gak ada sekarang, kan memang gak ada kan, jangan bohong. Iya, tapi kan istilahnya kalau kita bilang nggak ada, memang ada kan, tapi Ya kan makanya buat aku bilang kan yang jangan bohong. bukan bohong, bukan bohong. Jadi kita bilang uang kita kan terbatas ini untuk makan, untuk kos, untuk ini kan gitu. Berarti Nang Jadi cukup bukan bohong. membilang gini loh Nang, ini ada uangnya. Ya, Sekian untuk ini, sekian untuk iya, ini, sekian untuk ini. Berapa sisanya? iya udah begitu dok. Lalu dia tahu ada sisanya atau enggak. Sebenarnya ya enggak sisa sih, pas-pasan, namanya uang pensiun itu kan pas-pasan. Makanya Inang kasih tahu, ini loh uangnya nak, nggak ada sisa nak. Tapi
ini penting banget kata dia, ini buat Tanya sama anaknya. pribadi Anaknya kan pinter kan? Dari mana dapat iya duit kan? iya. Tanya, menurut kamu dari mana kita bisa dapat duit, Nak? Saya tanya itu, Apa katanya? diam diam dia, tapi Kalau kalau kamu udah diam, dari mana uangnya, Nak? nah udah saya sering bilang itu dari mana uangnya gitu kan, kan saya nggak kerja lagi gitu. Terus Apa katanya? ya kalau memang dia pengen, dia diam-diam itu gimana caranya harus dia beli gitu loh. Jadi Ya udah, kalau memang gimana caranya dia bisa cari cara sendiri kan berarti bagus dong. bukan tetap aja kita tetap aja dari saya dok, nanti gimana caranya apa dan segala macam dia gali tuh apapun biar bisa dia beli itu. Nah sesudah dibeli dia aku lihat paket udah nyampe ya kan, udah nyampe. Waduh ini anak rupanya dia maksa kemarin uang untuk ini, jadi kecewa juga kita kan. Terus saya bilang, kamu minta uang kemarin, ternyata kan kau beli juga ini paket. Padahal kamu kan nggak sempat menerjemahinnya, namanya buku kan harus diterjemahin. Nang, jangan bilang Inang ajari dia menerjemahkan buku, Nang. Jadi sebenarnya Inang tuh nggak paham juga ya. Orang membaca buku bahasa Inggris, yang nggak pandai membaca itu Inang. Dah, Iya, maksud saya kan, bukuku, tadi kan, bukuku semua bahasa Inggris, Nang. iya, Nggak pernah aku terjemahkan. iya, maksud saya kan gini, kita udah lihat dia nggak sempat baca-baca, dia cuman suka belinya doang, nanti nggak punya waktu dia untuk itu. Dari mana Jadi Inang tahu dia ya nggak punya waktu? kan kita lihat banyakan dia di media sosial dia daripada dia membaca itu. Kalau membaca itu ya saya suka, saya dukung. Orang Terus saya sering mendidik dia ke Gunung Agung dari dia TK, memang saya yang ngajari membaca buku. Jadi istilahnya oke, ini karena ada dia sering pendapat beli buku. Kak Lea ini, mantap ini. Bersyukur anaknya suka buku. Kalau suka yang lain, Iya, maksud saya kan kita kan mengatur uang, mengelola uang ini kan penting juga, bukannya salah membeli buku itu, bukannya salah, nggak salah. Tapi mengelola keuangan itu kan harus eh, per bulan ya kan, bukannya ada tiap hari kita dapat uang gitu kan, kayak orang dagang tiap hari bisa dapat duit atau bisnis gitu. Kalau kita kan pensiunan itu kan tiap hari kan nggak bisa kita dapat uang, jadi harus kita kelola dong dok. Nah itu sebenarnya bukannya berarti saya nggak mendukung dia beli buku, saya dukung, malah saya ngajari dari kecil. Cuman nih tadi kalau dia pengen ini sesuatu walaupun belum penting-penting banget kayak tadi tuh ya botol minum ya pasti kayak gitulah. Jadi artinya yang belum penting-penting banget dipentingin gitu loh. Terus saya arahin nggak mau gitu. Jadi maunya dia ya itu gitu. Nah itu yang sering. jadi mau Inang apa sekarang? Mau supaya bisa mengarahkan anak. Iya, Berarti Inang mau mengarahkannya itu. saya ajarin atau gimana nih? Iyalah. Inang kuajarin. Ya, kalau enggak, iya maulah. Kenapa saya nanya kalau nggak mau diajari? Ya dari tadi juga Inang nggak mau diajarin. Inang udah nempel tuh di otaknya. Nggak bisa diajarin lagi, Nang. Kalau Inang nggak bisa diajarin lagi pasti. Gimana sih dok? Nggak bisa diajari. Loh dari tadi kita udah jawab, Inang bilang nggak bisa. Nya. Kita tuh harus belajar
menerima dulu orang lain apa adanya. Ya, Nah ya. sekarang Inang belum menerima anak Inang seperti itu. Inang langsung mau mengubah dia, Hmm, nggak bisa, ya, ya. ya nggak bisa. Kita nggak bisa mengubah orang. Kita hanya bisa membuat penyadaran sama dia. Ya. Jadi dalam kasus Inang ini, anak Inang mungkin candu menyimpan buku bahasa Inggris. Enggak harus bahasa Inggris ya, cuman satu itu doang. Maksud saya candunya itu belanja gitu loh. Janganlah Inang bilang tadi Belanja cerita belanja. buku, berarti belanja. Itu contoh. Iya, belanja. Berarti Kalau yang dia bahasa Inggris beli, tadi satu doang. berarti dia Iya, tahu bahwa yang membuat dia bahagia itu adalah dengan belanja. iya. Nah itu betul. Dia dengan belanja gitu, bukannya kita mau menyoroti beli buku bahasa Inggris itu kebetulan satu doang. Maksud saya dia Makanya Inang suka jangan bilang belanja-belanja. judulnya buku bahasa Inggris yang dia beli. Kami jadi nangkapnya lama kali gitu loh. Oh, Ini iya anaknya belanja lah, perempuan apa belanja. laki-laki? Perempuan lah. Astaga. Berarti anak Inang itu merasa Iya. perlu validasi. Nah, Dia pengen divalidasi mungkin sama teman-temannya ya, bahwa dia itu bisa punya ini, bisa punya itu, bisa punya ini ya. Jadi yang harus Inang oh, tunjukkan adalah kebahagiaan. masa- Bahagia sebagai janda. Bahagia walau uangnya nggak banyak. iya, iya, Supaya dia bisa meniru. iya. Nah, itulah yang harus Inang lakukan. Kalau Inang terlalu banyak mengeluh, anak Inang akan mengeluh. Kalau terlalu banyak mengkritik, anak Inang akan menjadi tukang kritik. Jadi kasih contoh, teladan sama anaknya. Mengerti maksudku? Mengerti. Jadi pasti dia itu juga merasakan kehilangan bapak. Iya. Karena Inang berarti ketika kehilangan suami, kehilangan pegangan hidup. Paham maksudku? Sebenarnya nggak sampai ke situ karena apa? Ya memang kita nggak ketergantungan suami sih pada saat itu, nggak terlalu sampai seperti orang-orang. Karena Orang-orang. dulu kan kan ada orang ketergantungan suami yang cari nafkah tulang punggungnya kan kalau apa gitu kan. Jadi beda lah yang seperti kata dokter tadi. Bedanya? Kan kata dokter kan kehilangan suami itu kehilangan apa tadi kata dokter? Pegangan hidup. Pegangan hidup ya kan. Sebenarnya nggak kehilangan pegangan hidup gitu. Apa yang Inang rasakan kehilangan suami? Kehilangan suami itu kalau ya namanya cuman teman untuk inilah, teman diskusi, Teman cerita. teman cerita. Maka anak Inang pun kehilangan teman cerita. Ya, Ketika kita kehilangan teman cerita, maka kita kehilangan rasa senang. Berarti kalau Inang mau supaya anak Inang tidak kecanduan belanja, Inang harus mau rajin-rajin cerita sama anaknya. waktu dia kecil dia suka dengerin cerita kita dok.
Tapi sesudah remaja nggak mau lagi. Karena cerita Inang cerita sedih tanpa akhir. Benar apa benar? Gimana ya? Kadang-kadang sih nggak selamanya begitu. Inang nih payah dah jujur. Gak udah Inang dari sekarang kalau gitu jawabannya adalah ya udah ceritanya mulai sekarang hanya cerita sukacita. Kalaupun ada cerita yang mengecewakan kita harus Inang simpulkan, tapi Mama percaya kok nak, Tuhan Yesus pasti menolong kita. Tapi kalau Inang ceritanya tengoklah nak, kayak mana lah kita ini, uang kita udah habis nak, gak bisa apa-apa nanti kita. Kau sibuk lagi mau belanja aja kerja kau. Malas lah dia dengar. Benar. Ya. Jadi kalau Inang mau berubah dia, ceritalah cerita Alkitab ya. Ceritakan bagaimana bangsa Israel bisa melewati laut. Coba Inang cerita, bisa Inang cerita. Kayak mana caranya? Tapi sering ya mukjizat Tuhan itu terjadi kalau kita dengan sungguh-sungguh minta. Itu dia. Nah, itu ceritanya namanya. Supaya ketika dia cerita, Inang dia mau dengar cerita Inang karena ceritanya yang enak. Cocok kah? Mantap, menyala. Udah terjawab bagaimana caranya supaya anak Inang berubah? Ya, masuk akal. Masuk akal, puji Tuhan. Ada lagi mau ditanya? Tapi sering kami praktekkan langsung sebenarnya, Dok. Misalnya dan terjadi, misalnya kita meminta sesuatu pada Tuhan, yuk kita berdoa yuk, gitu kan. Kamu mau minta ini, terus iya sepakat sebelum kita doakan harus sepakat dulu doa. Nanti itu udah dapat itu ya. Berapa kali, 3 kali ada lah kita praktekin gitu minta sama Tuhan terjadi. Terus itu saya ulang-ulang, ya kan? Ya. Kalau minta sama Tuhan itu kan dikasih kan, kalau kita benar-benar kita butuh gitu. Sering saya praktekin itu dan saya ulang-ulang biar dia yakin kalau minta sama Tuhan apa yang kita butuhkan gitu loh. Dan dia yakin. Nah, sampai dia ujian juga, setiap dia ujian selalu kita praktekin benar-benar fokus sama Tuhan, minta, saya bilang dikabulkan Tuhan gitu. Jadi artinya apa yang kami praktekkan itu terjadi kalau memang kita bersama dengan Tuhan gitu. Jadi artinya saya memberikan keteladanan kepada dia kalau sama Tuhan kita diberinya gitu dong. Jadi artinya kita mengajarkan anak-anak biar anak-anak juga percaya sama Tuhan. Jadi jangan terlalu banyak pikiran kayak tadi kan, dari opini bisa dia membuat stres, atau dari apalah media sosialnya, namanya remaja kan gitu kan. Pertanyaannya apa Nang? Bukan nggak mengajarkannya. Pertanyaannya apa? Saya nggak bilang Inang nggak mengajarkan, tetapi ajarkanlah terus menerus. Iya, saya ajarkan terus menerus sampai dia berubah. Dia kalau udah dengar itu diam, iya mak. Iya, makanya terus menerus Nang, karena tanpa Inang sadari nanti waktu Inang mengeluh lagi dia berubah lagi. Iya. Cocok Cocok sekali dok. Amin.
Ada lagi? Ya, jadi emosinya yang sering mut-mutan dok. Jadi dia sering ke psikiater karena emosinya yang nggak stabil katanya. Nah itu yang aku nggak tahu kenapa dia begitu, bisa dia nggak stabil emosinya. Inang udah stabil emosinya? Kenapa Jadi dia ketawa kadang Inang? mut-mutan gitu. Iya, Inang udah stabil emosinya. Belum lah. Ya udah, kok payah mikirkan itu aja. Anak pasti di bawah pengaruh orang tua. Nggak bisa kita melepaskan itu dari kita. Iya. Jadi ambil aja sikap bertanggung jawab sama anak kita. Lalu kasihilah anak kita. Jangan samakan anak kita dengan orang lain. Artinya anak kita mau kayak manapun tetap anak kita. Iya. Dan yang menentukan anak kita itu adalah orang tua. Inang harus bertanggung jawab di situ. Paham maksudku? Paham. Jadi jangan Inang berpikir anak Inang yang salah karena seperti sekarang keadaannya, itu salah Inang lah. Kok bisa ya? Nah kan nggak mau disalahkan. Orang anak Inang kok. Bukan nggak mau disalahkan. Ya, saya kan nggak suka belanja. Tapi ya udahlah, mungkin masuk kan Inang nggak suka disalahkan. Ya udah, anggaplah ini bukan salah Inang, boleh. Ya, Inang bukan sengaja. Ya, tapi ada banyak hal yang secara tak sengaja lah, ya. Iya. Makanya mulai dari sekarang ya udah Inang mau nggak bertanggung jawab untuk memberikan teladan, contoh sama anak Inang. Iya. Mau ya? Ini ada di laut nih dok. Mantap lah kalau gitu. Semangat di laut, darat dan udara. Kayaknya kadang hilang-hilang itu sinyalnya. Ini lagi di laut. Siap, nggak apa-apa Nang. Siap. Jadi peganglah terus anak Inang, jangan sampai dia lepas Sering karena kata dokter kan, Nah. liatin saya di ininya apa, biar dia tonton saya kata dokter kan. Saya sering itu lagi dia nyantai-nyantai, yuk ini nih dengerin nih, lucu banget loh dokternya yang pas cerita mengajak yang dokter itu. Nah dia tuh enak loh dokternya, lucu-lucu loh, saya gituin, saya rayu biar dia tuh suka gitu kan. coba Inang ngomong dari hati ke hati sama anak Inang. Artinya gini, Mama juga sadar Mama bukan seorang ibu yang sempurna. Di laut kita harus lihat laut. Ya, supaya dia berani menyatakan kecewanya sama Inang apa. Itu merayu dia biar dia suka, dan baru nanti kan dia sering senang gitu kan nanti. Jangan, kalau itu nggak bisa Inang suruh dia suka nonton aku. Harus Inang dulu, ya. Apa yang nggak kau suka dari Mama? Coba Inang dulu tanya seperti itu sama dia. Ceritakan dengan media sosialnya. Kita nggak terlalu mempengaruhi dia. Ya itu tadilah. Berarti Inang hanya bisa melakukannya sekarang, mempengaruhi dengan pelan-pelan. Pertanyaannya, Inang mau sabar nggak? Apa jawabnya?
Inang mau sabar nggak sama anak Inang ini? Apa jawabnya Inang? Oke, udah di tengah laut Inang itu nggak dengar lagi dia apa-apa. Bisa di tengah laut dia. Halo. Halo. Mana tangganya, Mas? Tangga naik. Mana tangga naik? Oke. Loh, ini tangganya nggak ada. Oh, ini. Waduh, tinggi banget ini. Anginnya kencang banget. Anginnya. Oke, banyak Inang anginnya di situ. Nanti kapan-kapan kita lanjut. Salam kenal Ito FV Sibarani. Oke, ada yang mau konsultasi lagi? Kalau nggak ada, kita tutup dulu. Thank you yang sudah setia ya, biar ngopi dulu kita. Nanti jam 3 kita ke kampus ya. Yang belum follow YouTubeku silahkan di follow, ini namanya di Adulam Ministry ya, supaya bisa sembuh ya, supaya bisa
sehat-sehat ya. Silakan dengarkan YouTube saya Adula Ministry gratis. Buat yang mau konsultasi secara pribadi untuk penyakit-penyakit penyakit dalam ya, hipertensi, sakit gula, asam lambung, ya GERD, silakan hubungi saya di nomor ini ya untuk konsultasi pribadi. Tapi buat yang perlu konsultasi secara gratis, saya sediakan layanan konsultasi gratis waktu saya live di TikTok ya. Kecuali waktu saya ngajar kuliah ya, nggak bisa. Tapi kalau lagi seperti sekarang silakan. Debs Bless, thank you, Tuhan berkati Debs Bless. Oke, kayaknya udah nggak ada lagi ya yang mau naik ya. Ngopi pahit sambil ngemil, mantap ya, nyala. Biar kita buat kopi pahit kita ya. Enggak lah, kopi pahit pakai gula aja kak, nggak apa-apa. Yang penting nggak berlebihan, ya kan? Oke, habis ya guys. Jangan lupa yang belum follow YouTube-nya ini di Adula Ministry. Ya, Tuhan memberkati kita semuanya. Bye. Sampai jumpa jam 3. Yo well.